sistem hukum dan jenis hukum itu harusnya mempunyai produk yang bermartabat. Kurator itu sebenarnya satu pekerjaan yang dimulai sejak dia ada menerima penugasan atau adanya putusan pengadilan yang mengangkat dirinya untuk melakukan pemberesan terhadap suatu budel pilot dari suatu debitur. Tidak mempunyai imunitas di sini, itu yang membuat seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Dalam buku Bapak ini mengidentifikasi bahwa kurator itu rentan untuk dikriminalisasi karena jenis tindak pidana yang di dalam undang-undang kepilot ini belum mengatur secara detail. Apa alasan Bapak menggunakan diksi keadilan martabat ini dan bedanya dengan konsep keadilan yang lainnya gitu? Keadilan yang memanusiakan manusia, atau dia sebut lagi keadilan bermartabat, bahwa sejak pukul 00 ya, seorang debitur telah kehilangan haknya untuk mengurus dan membereskan seluruh atau mengelola hartanya, sehingga itu sudah beralih kepada seorang kurator. Seorang kurator itu harusnya independen dan tidak mempunyai kebenturan kepentingan. Di sanalah peran hakim pengawas bisa juga menentukan apakah tindakan kurator yang dijalankan ini adalah merupakan perintah undang-undang. Harus lebih tegas di dalamnya mengenai pembedaan antara kurator yang dapat dipidana itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan Siniar Dialektika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menggali ilmu, mencari titik temu. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan tema yang sangat menarik dan patut untuk didiskusikan terhadap perkembangan dari hukum kepailitan, dan saya kira belum banyak orang yang menguasai dan memahami terkait dengan hukum kepailitan ini, sehingga pembahasan ini sangat penting untuk kita diskusikan di siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat pengalaman di bidang hukum kepailitan, dan ya saya yakin dengan pengalaman beliau banyak insight yang menarik yang kita bisa pelajari, yaitu Bapak Dr. Ranto Parulian Simanjuntak SHMH, dan juga penulis buku yang hari ini kita akan diskusikan yang terkait dengan pemidanaan terhadap kurator dalam perkara kepailitan dan PKPU ditinjau dari aspek keadilan bermartabat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Sehat? Pak Dr. Indra. Alhamdulillah. Kalau udah bertemu beliau nih rasanya semakin mantap kita diskusi, ya. Siap. Ya, Pak Dr. Ranto, sekali lagi saya mengucapkan selamat karena sudah membuahkan sebuah tulisan yang cukup luar biasa nih ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak maksudkan gitu ya dalam buku yang sangat luar biasa baik ini, sehingga bisa sampai kepada para pembaca kita di lewat Siniar ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Indra, dan terima kasih sudah diundang kemari. Memang hari ini saya ada launching buku tentang pemidanaan terhadap kurator dalam perkara kepailitan dan PKPU ditinjau dari aspek keadilan bermartabat. Saya memang mau menggarisbawahi bahwa dengan saya menggunakan teori keadilan bermartabat itu mau menyatakan bahwa sistem hukum dan jenis hukum itu harusnya mempunyai produk yang bermartabat, sehingga tujuan hukum mengenai adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemartabatan itu bisa terwujud gitu loh.
Nah, yang saya soroti memang kalau kalau di mahasiswa, adik-adik mahasiswa mungkin agak sedikit masih bingung ya, umpamanya eh, begitu ngerikah sebagai kurator, siapa sih kurator itu Nah, kan? itu penting tuh Pak ya. Iya. Jadi mahasiswa biar tahu nih ya, kurator itu siapa gitu ya. Ini bedanya dengan kurator yang lain Iya. apa kira-kira? Ya, jadi kalau kurator itu sebenarnya satu pekerjaan yang dimulai sejak dia ada menerima penugasan atau adanya putusan pengadilan yang mengangkat dirinya untuk melakukan pemberesan terhadap suatu budel pilot dari suatu debitur gitu loh. Nah, kenapa sih ada undang-undang kepailitan dan PKPU? Karena memang undang-undang kepailitan dan PKPU itu tujuannya itu kepada debitur bukan hanya mempilotkan, tapi juga dia memberikan kesempatan kepada debitur untuk menempuh jalan yang namanya PKPU atau restrukturisasi terhadap utangnya. Dia bisa dijadwalkan. Nah, tapi di dalam undang-undang itu bisa saja akan terjadi debitur yang gagal ya untuk menerima persetujuan dari seluruh kreditur sehingga mengakibatkan dia menjadi pilot. Itu yang dikatakan pilot, baru di sanalah kurator timbul. Kalau waktu dia masih menjadi PKPU atau dia ada permohonan PKPU, itu seorang kurator belum jadi kurator, dia masih menjadi pengurus. Nah, pengurus itu hanya kalau dari ketentuannya dia hanya mengelola bagaimana hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur itu bisa dia restrukturisasi untuk sesuai dengan kemampuan si debitur dalam penjadwalan hutang untuk membayarnya. Nah, perannya bukan luas seperti kurator. Nah, di sini kurator mempunyai peran yang sangat luas dalam mengelola semua harta pilot dari debitur, termasuk memasuki rumah dan mencari semua harta-harta debitur dimanapun berada. Nah, saya tadi mengatakan kepastian hukum karena buku saya ini adalah ditinjau dari keadilan bermartabat, gitu loh Pak. Nah, di sini yang dialami bahwa seolah-olah hasil dari sistem hukum atau jenis peradilan niaga itu sepertinya tidak bermartabat. Makanya saya katakan kalau dia tidak menggunakan teori keadilan bermartabat atau tidak ada di dalamnya seolah-olah kepada semua penegak hukum ya, maksud saya bisa kepolisian, jaksa, termasuk hakim dan juga stakeholder lain yaitu kreditur, debitur ataupun para advokat itu tidak akan seolah-olah menghargai semua putusan yang sudah ada itu. Nah, tadi saya katakan putusan itu tidak dihargai itu gini. Putusan terbit, diangkatlah kurator bersama-sama hakim pengawas. Nah, pada saat dia diangkat bersama hakim pengawas, ada diskriminasi. Diskriminasi, hakim pengawas mendapatkan hak imunitas tetap, sementara kurator tidak mendapatkan imunitas dalam menjalankan tugasnya. Gitu loh. Kenapa? Jelas, kalau hakim pengawas mengenai undang-undang kekuasaan kehakiman, dia memiliki. Hak kurator tidak ada, baik itu di dalam undang-undangnya sendiri maupun di dalam Dewan Kehormatan yang memang ada juga di dalam setiap organisasi. Nah, tadi saya mau katakan tidak mempunyai imunitas di sini, itu yang membuat seolah-olah tidak ada kepastian hukum, gitu loh Pak. Kenapa kami yang bekerja berdasarkan aturannya undang-undang itu bisa mendapatkan kriminalisasi, padahal ada hakim pengawas yang notabene harusnya dimintakan dulu. Itu loh Pak, keterangannya, dimintakan dulu informasinya. Atau kalau dari buku saya katakan
ada penguatan terhadap hakim pengawas bila perlu pemidanaan belum bisa dilakukan sebelum adanya keterangan atau informasi atau persetujuan dari hakim pengawas, atau bila perlu hakim pengawas bisa menjadi pelapornya, gitu loh Pak. Nah, yang saya katakan tadi, teori keadilan bermartabat ini sebenarnya mau mengatakan putusan itu adalah putusan pengadilan, sementara waktu kita mendapatkan tugas itu adalah perpanjangan tangan dari pengadilan. Kalau perpanjangan tangan dari pengadilan berarti semua prosesnya yang berjalan itu sebelum diangkatnya ke pailitan harusnya dia masih namanya menjalankan tugas sebagai fungsi peradilan itu. Nah, disinilah yang saya gambarkan di dalam buku saya, gitu loh Pak. Luar biasa ini. Jadi ada ketidakpastian hukum gitu Pak ya. Kelihatannya dirasakan banyak teman-teman Ratus ya. seperti itu. Nah ini kan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kan 2004 kalau nggak salah ya keluarnya ya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Iya, Ya. 37 2004. Ya. Nah, ini kan dari 2004 ke 2025 sekarang kan jangka waktunya sangat panjang sekali ya. Nah, di antara panjang ini menurut Bapak, apakah memang pada saat itu pembuat undang-undang memang belum memikirkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap kurator yang ternyata rentan ya tadi dikriminalisasi, kemudian belum adanya perlindungan hukum, karena kan undang-undangnya dari 2004 nih Pak. Nah menurut Bapak nih, apakah saat itu memang belum terjadi fenomena sekarang atau memang belum ada isu terjadi saat itu? Menurut Bapak gimana? Ya, memang waktu itu saya bisa katakan memang belum ada karena kan niat dari pembentuk undang-undang pada saat itu adalah di masa kita membuat undang-undang itu ada masa tekanan IMF ya, atau ada masa krisis waktu itu, sehingga kita salah satunya syaratnya ya harus mempunyai undang-undang yang menurut mereka tidak panjang, tidak bertele-tele, dan tidak membuat banyak biaya dan menyita waktu, sehingga cepat gitu ya. Ya, dibuatlah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini untuk mempermudah bisnis dan juga menjamin, sebenarnya itu ada tujuan yang paling utama, menjamin kreditur-kreditur kecil untuk mendapatkan haknya dalam menagihkan hutang piutang kepada debitur yang dianggap besar. Jadi sehingga kalau di sana kelihatan pasal untuk memohonkan dia PKPU atau pailit itu tidak begitu sulit, cukup hanya dibuktikan adanya hutang, ya, dan jatuh tempo serta tidak dibayar. Jadi kalau ini ada, berarti tidak usah lihat jumlah hutangnya. Ini yang membuat kesannya, oh, sekarang menjadi, kalau pandangan sekarang, oh, dulu salah nih pembuat undang-undang, kenapa begitu singkat, begitu mudah. Nah, padahal waktu dulu kan beda dengan sekarang. Dibuatnya karena tujuan mempersingkat seseorang dalam mencapai pengembalian haknya dengan lebih singkat. Nah, ini sekarang yang berbeda. Undang-undangnya mungkin berjalan, tapi pelaksanaannya itu loh, karena ada menyangkut kurator, di sanalah yang timbulnya banyak hal yang menurut saya celah dan belum diatur, karena undang-undang yang itu jelas di dalamnya tidak mengatur apakah seorang kurator dalam menjalankan tugasnya, kalau dia melanggar ini, ancamannya hukumannya sekian. Nggak ada jenis pidananya. Nah itu saya mau nyambung situ Pak. Yes. Nah jadi dalam dalam buku ini saya tadi melihat membaca sekilas gitu ya, dalam buku Bapak ini mengidentifikasi bahwa kurator itu rentan untuk dikriminalisasi karena jenis tindak pidana yang di dalam undang-undang kepailitan ini belum mengatur secara detail apa saja begitu ya. Nah kemudian bagaimana pelaksananya, sehingga dalam pelaksanaannya banyak sekali kurator-kurator yang rentan untuk dikriminalisasi gitu ya Pak ya. Nah terus apa langkah tawaran Bapak nih terhadap
permasalahan itu? Apakah, ada harus revisi terhadap undang-undang atau bagaimana, Pak? Atau dalam putusan hakimnya atau Ya, sebenarnya kembali kepada teori keadilan bermartabat itu, kita sebagai eh, pelaku atau stakeholder dalam eh, undang-undang kepailitan dan PKPU, karena di sana banyak ya, ada kreditur, ada debitur, ada juga kurator atau pengurus, hakim pengawas, polisi, jaksa. Di situ apabila kita kembali kepada eh, sistem hukum yang kita anut, yaitu adanya kepastian hukum, harusnya sistem hukum kepailitan dan peradilan niaganya itu harus kita sadari bahwa itu adalah sesuatu yang berdaulat, sesuatu yang otonom, dan dia perlu dihargai apabila memang sedang berproses. Ini masalahnya, di tengah kita sedang berproses, itu bisa saja mendapatkan pelaporan pidana atau ancaman pidana, gitu loh Pak. ya. Ini saya menarik nih Pak nih, dalam buku Bapak ini ada kalimat ya, ditinjau dari aspek keadilan bermartabat nih kan. Nah, selama ini kan kita ada beberapa konsep keadilan, ada keadilan sosial, keadilan untuk kepentingan kemaslahatan gitu ya. Kemudian Bapak mengambil sebuah diksi namanya keadilan bermartabat gitu. Nah, kira-kira apa alasan Bapak menggunakan diksi keadilan martabat ini dan bedanya dengan konsep keadilan yang lainnya gitu? Kira-kira apa nih martabat ini, maksudnya gimana? Jadi gini, Nah, ini menarik nih. teori keadilan bermartabat itu sebenarnya digagas oleh Profesor Teguh Prasetyo. Dia salah satu promotor juga di dalam buku saya waktu penulisan di S3. Sekaligus beliau juga pernah duduk sebagai Dewan Kehormatan di pemilu kalau nggak salah ya. Jadi beliau mengangkat satu teori keadilan bermartabat itu sebenarnya bersumber dari sila kedua dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa dia mengambil itu? Karena tujuan negara Republik Indonesia ini menurut dia adalah keadilan yang memanusiakan manusia, atau dia sebut lagi keadilan bermartabat, yaitu karena bermartabat dia katakan keadilan yang memanusiakan manusia dan atau mewongkan wong. Nah, saya bisa mengerti bahwa teori keadilan bermartabat ini sebenarnya ya karena tujuan kita adalah memberikan kepastian hukum dan juga menjamin seluruh warga kita, terusnya Indonesia ini kan, pada saat dia menuntut sesuatu ke pengadilan, berarti ada jaminan bahwa itu ada kepastian. Dan dia merasa terjamin, bukanlah kriminalisasi yang dia dapat, tapi adanya kepastian hukum bahwa pengadilan yang memang disediakan oleh negara ini adalah untuk digunakan, bukan untuk menjadi senjata, kan gitu nih. Nah, di sini saya mau katakan teori ini kenapa saya juga angkat, karena menurut saya kalau sudah ada teori keadilan bermartabat ini dalam sistem hukum atau jenis hukum, berarti apa? Berarti bisa dimengerti oleh semua pihak bahwa di sana ada otonom, ada kedaulatan, dan ada kewibawaan. Sehingga pihak-pihak lain tidak akan mengganggu prosesnya yang sedang berjalan. Nah, proses apa? Proses PKPU dan kepailitan ini kan panjang, Pak. Gitu loh. Kalau PKPU itu bisa 270 hari. Nah, selama dia bekerja kan baru setelah ada menerima putusan. Jadi selama putusan PKPU atau kepailitan itu belum diangkat, dia masih bekerja. Sementara dia diangkat berdasarkan putusan pengadilan, otomatis dia adalah kepanjangan tangan dari pengadilan. Nah, kalau dia menjadi kepanjangan tangan pengadilan, harusnya melekat juga undang-undang kekuasaan kehakiman di dalam dia.
Tapi nyatanya Tidak. tidak. Pada saat dia berproses dalam melakukan verifikasi, melakukan pamannya kalau kurator pemberesan harta pilot, melakukan penjualan, di situ masih rentan, Pak. Kalau pemberesan tadi seperti tadi Pak Didi katakan dari Irwas Kejaksaan tadi katakan, sekarang pun banyak pemidanaan memasuki pekarangan rumah dan membuka pintunya si debitur yang sudah dinyatakan pilot, itu pun bisa dilaporkan pidana. Padahal kalau dia sudah jatuh pilot, kurator itu boleh bekerja itu sangat jelas diatur bahwa sejak pukul 00 ya, seorang debitur telah kehilangan haknya untuk mengurus dan membereskan seluruh atau mengelola hartanya, sehingga itu sudah beralih kepada seorang kurator. Nah, kalau sudah beralih berarti ibaratnya kayak rumah ini, gedung ini, saya sebagai kurator boleh masuk. Nah, tapi faktanya sekarang tidak bermartabat lagi, gitu loh Pak. Tidak berwibawa dan tidak ada otonomi lagi pengadilan terhadap pemberesan itu. Kita bicara ke pengadilan karena apa? Karena tadi saya bilang kita tuh perwakilan pengadilan sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya ini kita balik lagi ke profesi kurator ya. Ya. Tadi Bapak di depan sudah mengatakan bahwa apa itu profesi kurator dan sangat dibutuhkan ya dalam konteks hukum bisnis di negara kita. Nah, sekarang kalau misalnya dalam dia menjalankan tugas, sedangkan dalam undang-undang kepailitan belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum gitu ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang kurator sehingga dia merasa oh iya dia menjalankan tugasnya ini tidak dengan mudah gitu ya dijerat pidana gitu. Nah, menurut Bapak nih kira-kira kalau misalnya nanti ada yang tertarik misalnya gitu jadi kurator, nah ini bagaimana agar dia lebih safe, lebih aman untuk menjalankan tugasnya agar tidak tadi terkena jeratan pidana yang mudah untuk dikriminalisasi. Pada intinya sih sebenarnya memang seorang kurator itu pertama dia harus paham hukum, karena itu dia harus syaratnya advokat. Syaratnya advokat. Ya. Jadi diharapkan karena sudah dia advokat, dia memahami batasan-batasan hukum, ya, hal-hal yang dapat menjerat dia sebagai dalam melaksanakan tugasnya sebagai kurator nanti bisa terjerat hukum. Jadi memang kita harus memahami beberapa aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang bisa nanti menimbulkan tanggung jawab pribadi kepada kita. Karena dalam undang-undang ini hanya diatur di pasal 15 ayat 3. Di sana jelas undang-undangnya hanya menyatakan seorang kurator itu harusnya independen dan tidak mempunyai kebenturan kepentingan. Ya. Kalau dibilang ada pelanggaran pidana bisa tanggung jawab pribadi. Ya, ada pasal 72. Di sana memang jelas dikatakan apabila seorang kurator dalam tindakannya mengurus budal pilot merugikan budal pilot itu, dia bisa dimintakan pertanggungjawaban. Nah, di sini yang bisa menjadi rentan karena apa? Undang-undangnya tidak ada yang menjelaskan kalau kamu begini akan dipidana, kalau kamu begini nanti akan diancam sekian denda, kalau ini nggak ada. Cuman itu. Nah, kalau ini kita tidak pahami sebagai kurator supaya kita berhati-hati, akan menjadi kriminalisasi. Nah, saya dalam buku saya membagi. Kenapa saya katakan harusnya di sana ada peran hakim pengawas yang bersama-sama dengan kita itu loh diangkat. Dia harusnya difungsikan menjadi benteng juga bagi kita. Karena apa? Di sanalah peran hakim pengawas bisa juga menentukan apakah tindakan kurator yang dijalankan ini adalah merupakan perintah undang-undang. Kalau ada dalam penyelidikan atau informasi yang diterima sama hakim pengawas itu bukan tindakan yang disyaratkan undang-undang, boleh dilakukan pelaporan pidana terhadap dia.
Tapi kalau dia dalam hal yang diduga itu dia menjalankannya karena perintah undang-undang, otomatis hakim pengawas seharusnya menjadi garda juga untuk mengatakan bahwa dia tidak salah atau dia tidak merekomendasikan orang ini untuk diperiksa atau dilaporkan atau apapun gitu loh. Ya, jadi Nah, ini ada kepenguatan itu yang saya penguatan maksud itu di ya, Pak, sini. ya. Jadi struktur hukumnya gitu ya, karena dari sisi substansi hukumnya ada kelemahan, dari sisi itu maka harus dikuatkan di hakim pengawas tadi. Sama kita kalau sebagai kurator harus tahu juga batasan-batasan karena kita sebagai advokat juga kan. Betul. Ah, ah. Nah, sehingga inilah yang tadi yang Bapak tawarkan dalam buku ini, bahwa di situ ada pembenahan dalam sistem strukturnya, bahwa inilah bagian dari hakim pengawas gitu ya. Harusnya dia bisa memberikan jaminan itu, tapi belum ada dalam undang-undang kan gitu. Nah, sekarang apakah ada bocoran, Pak, dari DPR atau dari asosiasi Bapak atau dari teman-teman kurator atau teman-teman advokat yang barangkali ada inisiasi untuk ke DPR untuk memberikan masukan sehingga undang-undang ini segera direvisi, atau barangkali mau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atau barangkali gitu. Barang ini kan pasti ada gerakan dari teman-teman kurator, jangan sampai wah ini nanti nggak seksi lagi dalam tanda kutip kan jadi kurator gitu. Kira-kira gimana tuh? Tapi memang ini agak sulit. Saya sih memang mengetahui adanya sekarang rencana perubahan terhadap undang-undang kependudukan dan PKPU ini. Cuman kita dalam buku ini saya sebenarnya mengusulkan ya memang harus lebih tegas di dalamnya mengenai pembedaan antara kurator yang dapat dipidana itu seperti apa. Pasal-pasal apa yang memang dia dapat dikatakan dia telah dilanggar gitu loh. Nah, kedua hakim pengawas tadi. Ya, hakim pengawas tadi itu harusnya juga diberikan satu pasal tersendiri bahwa seorang kurator dalam menjalankan tugasnya tidak bisa langsung dipidana tanpa adanya semacam persetujuan atau rekomendasi dari hakim pengawas ataupun organisasi kurator gitu loh, Pak. Nah, sekarang saya dari pengalaman Bapak sebagai kurator dan advokat tentunya ya. Nah, selama Bapak menjadi kurator gitu ya, bagaimana menjalani perannya ini sehingga tidak terbayang-bayangkan oleh atau dibayang-bangi oleh tadi ketidakpastian hukum terkait kriminalisasi, atau tadi yang karena dihantui dalam tanda kutip ya, dijatuhi sanksi pidana tadi. Itu pengalaman Bapak sebagai kurator selama ini bagaimana? Ya, kalau saya melihat adanya pergeseran ya Pak. Kalau dulu undang-undang ini menurut saya sangat otonom, sangat berdaulat dan sangat bermartabat. Karena dulu waktu kita memulai suatu penugasan menjadi kurator, kita itu kayaknya memang benar-benar berfungsi itu undang-undang. Kita bisa memasuki rumah orang, bisa meminta kepolisian bersama-sama dengan kita untuk mengawal kita. Itu terjadi, Pak. Nah, kalau sekarang memang kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Ya, memang bagian kalau saya sebagai kurator, saya lebih mengedepankan insting saya sebagai advokat waktu bekerja. Saya mengirimkan surat dulu, umpamanya. Ya, mengirimkan surat kepada pihak-pihak tertentu bahwa selain pengumuman koran ya, itu kan wajib ya kita. Tapi kepada pihak-pihak tertentu untuk memberitahu adanya putusan ini. Supaya jangan dianggap nanti kita bisa dipidana karena memasuki pekarangan orang. Ya, saya laporkan kepada Polsek atau kepada Polres atau pada RT bahwa ini ada pilot loh. Jadi saya punya wewenang loh berdasarkan undang-undang, supaya sama-sama kita ke sana. Saya mau meneliti rumah tersebut atau masuk ke rumah tersebut karena saya diwajibkan undang-undang untuk menginventarisir semua aset-aset ada di sana. Gitu loh, atau barang-barang yang masih dianggap bisa menjadi budal yang berharga untuk membayar kreditur-kreditur, gitu loh Pak. Oke.
Salah satunya itu yang saya lakukan. Nah, dalam buku ini tadi saya lihat ada juga ada perbandingan dengan negara Singapura ya Pak ya, atau negara yang lainnya. Nah, bisa Bapak jelaskan nggak sedikit apa kira-kira lesson learn atau pengalaman yang kita bisa belajar dari negara lain untuk pembenahan undang-undang kepelitian kita, khususnya dalam masalah ini kira-kira apa tuh Pak? Oh, iya, memang di dalam buku saya ada memberikan perbandingan yang paling menurut saya yang paling mudah dan masuk akal nanti untuk diterima. Mungkin menurut saya adalah peran negara itu seolah-olah memberikan kesempatan kepada debitur yang mau di PKP atau mau dipilotkan itu untuk langsung ditetapkan bahwa dengan jumlah tagihan sekian pamannya, atau dia baik itu kalau dia PT kalau nggak salah ada berapa, kalau dia perorangan dia ada berapa di batas minimal nilainya, dia itu langsung diberikan kesempatan untuk membayar tagihannya 5 tahun, diberikan jangka waktunya sebelum dia diproses gitu loh Pak. Nah, kalau di kita kan yang menentukan pemberian jangka waktu dia melakukan pembayaran atau cicilan itu namanya PKPU. Nah, PKPU itu kan sudah masuk, harus ada putusan, Pak. Putusan pengadilan. Sehingga ini yang menjadi momok. Karena apa? Karena di sini pada saat dia sudah PKPU ada tugas yang namanya pengurus sebelum jadi kurator ya, karena dia belum pilot kan, dia pengurus. Di situ sudah ada memang kecemburuan atau ketidak senangan dari debitur bahwa nanti pada saat aset seluruh tagihan ini sudah terkumpul, fee yang didapat oleh pengurus itu kan berdasarkan hasil dari jumlah tagihan, sehingga seolah-olah ini hanya ngerjain saya. Nah, ini yang akan menjadi momok karena mudahnya tadi untuk memohonkan atau menggugat seorang debitur di dalam proses PKPU dan kepailitan. Itu yang paling ini. Bagusnya kayak Singapura gitu kan, peran negara langsung memberikan Simple gitu ya. bahwa oke, ini ada tuntutan, mungkin dari sini kamu bisa bayar nggak, jangka waktunya sekian. Menarik tuh Pak ya, jadi Singapura Jadi mungkin lebih, ya mungkin mengantisipasi jangan langsung semacam permohonan atau jangan langsung bicara gugatan gitu loh. Itu kayak semacam ultimum remedium lah. Iya. Sebelum dia masuk kepada prosesnya. Pidana, ya. Prosesnya. Bukan proses pidana, proses permohonan di pengadilan niaga itu. Menarik Pak. Jadi kadang-kadang kita juga bisa belajar dari negara lain yang lebih minimal setara atau di atas kita gitu ya. Tadi Bapak sampaikan seperti di negara Singapura. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri diskusi pada siniar kali ini, sarannya apa Pak terkait dengan bagaimana perkembangan selanjutnya dari undang-undang kepailitan dan PKPU ini, dari buku Bapak ini, apa yang Bapak saran atau gagasan yang barangkali bisa menjadi masukan bagi entah itu bagi legislator atau DPR untuk segera merevisi, atau dari kalangan hakim di pengadilan niaga, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa diambil manfaat untuk penegakan hukum terkait dengan hukum kepailitan dan PKPU. Kira-kira apa saran untuk ke depannya? Tentunya menurut penulis dan sebagai praktisi, undang-undang kepailitan PKPU ini tetap masih dibutuhkan untuk menjaga kondusifnya iklim bisnis atau ekonomi di negara kita ya. Cuman memang harus ada perbaikan seperti tadi kita katakan, apakah hanya berfokus kepada kecepatan proses saja, karena memang ini lebih singkat ya gitu ya. Cuman PKPU itu 21 hari dia udah harus putus. Kepailitan itu bisa beberapa ini dia putus gitu loh.
Jadi kita hanya berpaku kepada kecepatan dan PKPU tidak ada banding gitu loh ya. Terus kepailitan dia tidak ada banding tapi dia ada kasasi dan sekarang malah PK kan gitu nih kan. Jadi hendaknya mungkin bukan hanya berpaku pada kecepatan tapi juga pada terjaminnya bahwa semua proses atau semua putusan yang ada di dalam sistem hukum kepailitan PKPU termasuk jenis peradilan itu dia berdaulat atau otonom. Jadi itu yang paling utama, berdaulat otonom itu, sehingga perlu pembenahan, adanya keterjaminan juga baik debitur, kreditur, pengurus atau kurator dalam menjalankan prosesnya di pengadilan niaga itu tidak serta-merta dapat dikriminalisasi atau sistem hukum lain menjadi superior terhadap sistem hukum kepailitan dan PKPU. Tetapi dia cukup hanya menjadi komplement apabila memang ada pihak-pihak yang ya melakukan jelas-jelas pelanggaran tidak pidana formil, yaitu umpamanya yang dalam buku saya ada tulis, ada beberapa yang memang dia diputus melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap budel pilot. Jadi budel pilot itu sudah dijual tapi hasilnya tidak diserahkan kepada kreditur gitu loh. Ada juga yang umpamanya melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan pemalsuan. Nah, kayak gitu-gitu itu masuk dalam memang tindak pidana murni. Bukan ada dalam contoh-contoh kasus yang saya masukkan di dalam itu, dia sedang melaksanakan prosesnya, melaksanakan apa yang diperintahkan undang-undang, itu menjadikan bagian pidana terhadap diri dia gitu loh Pak. Dan sekarang bukan hanya kurator juga, ada beberapa contoh nanti juga, tapi saya di sini nggak masukin. Pemohon saja sekarang bisa dipidana. Bisa gitu ya Pak? Iya. Okay. Pemohon saja bisa dipidana. Karena apa? Advokat yang dipidana itu disamakan dengan si pemohon. Di situ dia mengalami kasus pemidanaan. Dan itu berjalan juga. Saya juga kebetulan ikut sebagai mewakili kreditur lain. Jadi ini sangat menyedihkan. Jadi kenapa? Kalau ditanya ke sana kan, tadi, kok putusannya berarti nggak bermartabat dong? Kok putusannya nggak berdaulat dong? Pengadilannya ini kenapa? Kan gini loh, putusan itu kan nyatanya sudah produk hukum. Sudah dikatakan di dalamnya bahwa si kreditur ini punya tagihan. Kalau di putusan dinyatakan punya tagihan, sementara pada saat itu dia dikriminalisasi, dikatakan bahwa tagihannya fiktif atau dipalsukan, ini nggak bisa batal. Karena apa? PKPU sudah mensyaratkan putusan PKPU itu tidak ada upaya hukum banding. Nah, di sini yang saya katakan tadi perlu dipahami bahwa tujuannya dari jenis peradilan maupun sistem hukum ini menjadi kita pengen tetap berdaulat atau bermartabat. Itu yang harapan saya, sehingga ada penguatan-penguatannya ya, penguatan-penguatan hakim pengawas dan sebagainya. Jadi kata kuncinya tadi terjaminnya bagi kurator, pengurus ya, kreditur, debitur, sehingga mendapatkan keadilan yang bermartabat, kepastian yang otonom gitu Pak ya. Jadi memang selama ini yang belum dirasakan oleh stakeholders ya di pengurusan harta budel pelit ini. Saya kira itu Pak Ranto luar biasa. Terima kasih diskusi pada Pak Doktor hari ini, siniar pemirsa, siniar dialektika yang berbahagia. Jadi tadi kita sudah diskusikan panjang lebar ya terkait dengan isu-isu strategis ya terkait dengan hukum kepailitan dan PKPU. Memang ada sebuah adagium dalam hukum bahwa hukum itu seringkali tertatih-tatih Pak. Mengejar perkembangan masyarakat. Tadi hukumnya undang-undangnya 2004, sekarang 2025, ternyata banyak sekali celah-celah hukum yang bisa mendatangkan sebuah ketidakadilan ya bagi para pencari keadilan. Dan ini merupakan tugas bagi kita semua, orang-orang yang
berkecimpung di bidang hukum. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Dr. Ranto. Ya. Semoga sukses selalu. Semoga sukses juga, Dan Pak. pemirsa, Sinar Dialektika, barangkali itu sinar kita pada episode kali ini, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.